Sudah 25, mana nih mikrofon? Oke. Sudah 25 orang. Kita tunggu beberapa lagi bergabung. Yang lain kemana nih ya? Oke, tadi kita sampai di ini tadi kita udah menemukan persamaannya. Udah kelihatan ya screen-nya ya? Halo? Udah. Oh, udah ya. Oke. Oke, sorry. Jadi kalau nggak ada suara saya kayak ngomong sendiri takut. Jadi kalau udah kelihatan, jadi kita sudah menemukan persamaan. Ternyata unsur-unsur di golongan 1A itu dia konfigurasi elektronnya yang terakhir adalah S1. Nah, oleh karena itu kita berasumsi untuk golongan 2A, kita bisa menyusun asumsi ya. Kita susun dulu asumsinya. Golongan 2A, apakah dia golongan 2A itu berakhir dengan S2? Ini kita asumsi. Nah, untuk membuktikannya, kita lihat misalnya contohnya unsur di golongan 2A itu di samping si Na itu ada magnesium. Magnesium nomor atomnya itu 12. Oke. Magnesium nomor atomnya 12. Nah. Oke, magnesium nomor atomnya 12. Nah, kita lihat konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 10, 12. Betul ya, S2. Artinya, unsur yang konfigurasi elektron terakhirnya di subkulit S dan 2 elektronnya, ini elektronnya, berarti dia dimasukkan ke golongan 2A. Nah, bagaimana sekarang dengan golongan 3? Kalau golongan 3A, apakah dia berakhir dengan S3? Ayo, ada yang bisa jawab? Halo? Akhirannya P1 ya, Pak? Kenapa? Akhirannya P1 ya? Ya, akhirannya P1. Nah, betul, akhirannya P1. Tapi jawab dulu pertanyaan saya. Mungkin nggak? Apakah mungkin golongan 3A itu berakhir dengan S3? Nggak mungkin. Enggak, Pak. Kenapa enggak? S kan Karena S cuma bisa 2 itu. Iya, betul sekali. Jadi S itu cuma bisa 2 elektron maksimalnya. Kan S satu kotak. Satu kotak itu maksimal 2 elektron. Jadi betul sekali. Nggak ada S3 ya. Oke, ini S3 itu tidak ada. Jadi kalau unsur 3A, berarti kira-kira berakhir dengan apa? Tadi ada yang menyebutkan kalau 3A, itu dia berakhir dengan, kalau unsur golongan 3A, itu berakhir dengan P1. Kita buktikan. Di 3A itu ada si aluminium, Al. Al itu nomor atomnya 13. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P1. Nah, jadi karena dia berakhir, unsur di golongan 3A ada ternyata berakhir dengan P1. Kemudian berarti kita bisa menyusun asumsi dari beberapa pembuktian yang kita lakukan tadi, berarti 4A berarti dia dengan P2. Terus 5A itu berarti dia dengan P3 dan seterusnya. Ya, jadi sampai golongan A berarti dia sampai 8
A dan 8A itu berarti dia P. Karena kenapa? P itu maksimalnya 6. Jadi ternyata selain berdasarkan elektron valensi itu menurut teori Bohr, dengan teori mekanika kuantum kita bisa lihat dia terakhirnya apa. Jadi kalau S1 itu golongan 1A, S2 golongan 2A, kalau dia P6 terakhirnya itu ternyata dia golongan 8A. Nah, bagaimana dengan yang golongan B gitu kan? Nah, kalau golongan A, berarti golongan A, untuk golongan A, nah, golongan A tersendiri itu terdiri dari dua, namanya blok disebutnya. Terdiri dari blok S, unsur-unsur yang berakhir dengan blok, dengan konfigurasi elektronnya dengan S, tadi kan ada S1, ada S2, berarti dia golongan A. Dan unsur-unsur yang konfigurasi elektronnya berakhir dengan blok P. Blok P itu dari 3A, sampai 8A. Nah, ini blok P, sedangkan blok S dari 1A dan 2A. Ini blok S. Kenapa dikatakan blok S? Karena tadi konfigurasi elektronnya berakhir dengan S. Sedangkan blok P ini semuanya dia berakhir dengan P. Jadi dia dimasukkan blok P, di mana blok P itu dari golongan 3 sampai golongan 8A. Nah, bagaimana dengan golongan B? Golongan B gimana? Golongan B, nah kita lihat contoh unsur di golongan B. Unsur di golongan B, golongan transisi, itu misalnya Fe. Nah, Fe itu nomor atomnya 26. Itu dia terletak kalau di tabel periodik itu golongan 8B. Dia di golongan 8B. Kita lihat konfigurasi elektronnya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4d10, 18, berarti 4d8. Nah, ternyata, jangan kita simpulkan dulu. Kita lihat contoh yang lain, misalnya yang golongan B itu titanium. Titanium Ti. Ti itu dia di tabel periodik dia di golongan 4B. 4B. 4B ya, 4. Kemudian dia titanium itu nomor atomnya 22. Nomor atomnya 22. Jadi besi Fe dan titanium Ti itu sama-sama di golongan B. Nah, di mana Fe itu 8B dan Ti itu di 4B. T itu konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan dia 4D, jadi 10, 18, 4. Jadi ternyata unsur-unsur di golongan golongan B itu berakhir dengan D semuanya. Jadi dia disebut dengan blok D. Jadi blok D itu berarti dia golongan transisi atau golongan B. Nah, gimana menentukan golongannya? Nah, dilihat dari terakhirnya tadi. Ini salah. 10, 18, betul ya 22 ya? Yang salahnya itu 4B betul 22, 10, 18 ya, oke. Nah, ini jadi unsur-unsur yang berakhir dengan D, dia terletak di golongan B. Karena dia blok D ya. Blok D itu berakhir dengan D, berarti ini berakhir dengan D. Kalau dia berakhir dengan D, berarti dia golongan B. Nah, jadi awalnya kita menentukan golongan unsur itu, apakah dia golongan A atau golongan B. Oke, kita lihat contohnya ya. Contoh soalnya. Kita lihat contoh bagaimana menentukan periode dan golongan. Oke. Ini contoh pertama. Nah, ada kalsium. Nah, kalsium itu memiliki nomor atom 26. Nah, nomor atom 20 ya. Kalsium itu nomor atomnya 20, artinya dia memiliki elektron sebanyak 20. Nah,
tanpa melihat tabel periodik ya. Kalau kita lihat tabel periodik, kita udah tahu dia golongan berapa, periode berapa. Tapi asumsikan kita kan nggak selamanya bisa menemukan tabel periodik. Tiba-tiba orang nanya, Ca itu nomor atomnya 20. Kira-kira dia terletak di mana? Atau misalnya suatu saat kalian menemukan unsur baru, kalian meneliti, dia dapatlah unsur X misalnya dengan nomor atom tertentu, nah dia kamu mau letakkan di mana di tabel periodik. Nah gimana caranya? Nah caranya untuk menentukan periode dan golongan unsur itu semuanya kita tentukan dari konfigurasi elektronnya. Nah, jadi untuk menentukannya itu terlebih dahulu kita susun dulu konfigurasi elektronnya. Di mana untuk kalsium konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, kemudian 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Jadi elektron terakhirnya berakhir di tingkat energi 4s2, di orbital 4s2. Berarti karena dia di blok S, nah, blok S tadi dilihat dari terakhirnya apa? Terakhirnya S, berarti dia blok S. Berarti dia masuk ke golongan A. Nah, gimana kalau dia berakhir S2? Nah, lihat aja elektron valensinya. Berarti ini S2, berarti dia golongan Ca itu golongan 2A. Nah, penulisan golongan itu dituliskan dengan huruf angka Romawi ya. Jadi si Ca itu masuk ke golongan 2A. Dari mana datangnya 2? Dari pangkatnya ini. Pangkatnya ini menunjukkan jumlah elektron. Kalau dia 2, berarti dia golongan 2A. Kalau S1, nah berarti dia golongan 1A. Sekarang bagaimana dengan periode? Periodenya. Nah, ini golongannya ya, golongan 2A. Periodenya dilihat dari tingkat energi utama atau kulit utamanya yang paling luar. Yang paling luar itu artinya yang paling terakhir, bukan yang terakhir ya, tapi yang kulit yang paling besar. Nah, kulit yang paling besar ini kan ada kulit ke-1, ada kulit kedua, dan ada kulit ketiga. Terus terakhirnya adalah kulit keempat. Berarti dia di periode keempat. Jadi untuk Ca, golongannya adalah golongan 2A, dan periodenya adalah periode keempat. Oke, kita lihat contoh yang lain. Ini untuk Ca ya. Oke. Sulfur atau disimbolkan dengan S. Dia memiliki nomor atomnya 16. Berarti elektronnya itu ada 16. Nah, jadi elektronnya untuk menentukan periode dan golongan, susunlah dulu konfigurasi elektronnya. Jadi konfigurasi elektron untuk sulfur adalah 1s2, 2s2, 2p6, ini udah 10 elektron, 3s2, 3p6, 18. Ini udah lebih, berarti ini salah ya. Jadi ini bukan 3p6, berarti dia 3p4 ya, terakhirnya ini salah. Dia 3p4. 2, 4, 10, 12, 16. Ya, pas elektronnya ya, 3p4. Oke. Karena dia berakhir dengan 3p, berakhir dengan p ya, ini p. Berarti dia masuk ke blok P. Nah, blok P berarti dia golongannya adalah golongan A. Pertanyaannya, berapa A? A itu kan ada 1A sampai 8A. Nah, apakah dia golongan 1A, 2A, atau 8A? Nah, untuk melihat golongan, kalau dia untuk blok P, nah, kamu tambahin aja elektron terakhirnya itu 4 plus 2. Selalu tambahin 2 untuk yang blok P. Jadi karena ini hasilnya 4 tambah 2 itu sama dengan 6, berarti si sulfur itu masuk ke golongan 6A. Ya. Jadi yang blok P itu elektron terakhirnya itu tambahin 2 selalu. Nah, misalnya terakhirnya nanti 3P6. Berarti elektronnya di 6 tambah 2. Totalnya berarti sama dengan 8. Berarti yang P6 ini dia golongan 8A. Nah, ini cara menentukan golongan untuk yang blok P. Dia selalu tambah 2 lagi. Untuk A, untuk yang S itu nggak perlu tambah 2. Ya, untuk yang P aja. Kemudian periodenya
kulit terbesarnya atau kulit yang paling besar, angka yang paling besar ya, kulit ini ya, kulit 1, kulit 2, kulit 2, kulit ketiga, kulit ketiga. Jadi kulit terbesarnya adalah kulit ketiga. Sehingga periode untuk si sulfur ini adalah periode ketiga. Kesimpulannya, sulfur itu terletak di golongan 6A dan periode ketiga. Oke. Lanjut ke contoh berikutnya. Ini tadi masih golongan A. Nah, Fe yang tadi ya, golongan B. Nah, Fe 26, berarti elektronnya itu ada 26. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s2, 3p6, 18, berakhir dengan 4s2, 10, 20, ini 3d6 ya, 3d6. Oke, karena dia berakhir dengan D, 3D berarti dia blok D. Tadi kayaknya di contoh awal ada yang salah tuh konfigurasi. Nah, blok D berarti dia masuk ke tidak lagi ke golongan A, tapi dia golongan B. Golongan A hanya yang blok S dan blok P. Kalau blok D dia golongan B. Nah, berapa B? Nah, kan golongan B itu juga sama seperti golongan A, ada 1B sampai 8B. Nah, ini si Fe dia berapa B sih? Nah, jadi sama seperti P. Kalau yang berakhir dengan D itu elektronnya kamu tambahin 2 lagi. 6 tambah 2 elektron terakhirnya. Jadi 8. Nah, sehingga si Fe ini, Fe itu dia masuk ke golongan, karena jumlahnya 8, berarti dia golongan 8. Tadi di blok D berarti golongan 8P. Untuk menentukan periode sama seperti blok S dan blok P, itu lihat kulit terbesarnya. Ini ada kulit ke-1, kulit kedua, kulit kedua, kulit ketiga, kulit ketiga, kulit keempat, kulit ketiga. Jadi kulit terbesarnya adalah kulit keempat atau kulit terluar ya. Berarti dia di periode ke-4. Jadi bukan kulit terakhir, tapi kulit terbesar. Yang terbesar itu 4, berarti dia periode ke-4. Golongan 3B itu ada 3 kolom. Di mana kolom pertama itu berakhir dengan D6. Kemudian kolom kedua, golongan kedua itu berakhir dengan D7. Dan golongan terakhir itu D8. Ini kalau kita tambahin 2 kan, ini sama dengan 8. Ini kalau tambah 2 sama dengan 9. Ini tambah 2 sama dengan 10. Jadi kalau kalian menemukan konfigurasi elektron terakhirnya D6, D7, dan D8, itu semuanya golongan 8B. Jadi golongan 8B itu ada 3 kolom, di mana kolom pertama yang D6, D7, dan D8. Itu nanti ada ketemu nanti misalnya, nantilah kita lihat contohnya ya. Ini seperti itu. Jadi kita sudah melihat bagaimana cara menentukan periode golongan untuk yang blok S, blok P, dan blok D. Ini ada satu contoh lagi ya, CU misalnya. CU elektronnya berarti 29. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ini 20, 3d9 terakhirnya. 10, ini 10, 20, 29. Nah, karena dia berakhir dengan D, berarti dia blok D. Blok D berarti dia golongan B. Nah, golongan B, kamu lihat elektron terakhirnya berarti 9 plus 2 sama dengan 11. Nah, karena jumlahnya 11, bukan berarti dia golongan 11B. Kenapa? Karena nggak ada golongan 11. Golongan itu adanya 1 sampai 8. Nah, jadi kalau gimana ceritanya kalau dia jumlahnya 11? Nah, kalau jumlahnya 11, berarti dia golongan, CU itu golongan 11 itu, berarti dia golongan 1B. Ya, 1B. Nanti ada ketemu misalnya 3D10. Nah, ini kalau kamu jumlahkan elektron terakhirnya 10 tambah 2, itu 12. Nah, lagi-lagi ketemu 12. 12 itu bukan berarti dia golongan 12B, tapi ambil yang belakangnya aja. Berarti kalau yang jumlahnya 12, berarti dia 2B. Ya. 11, 12. 11 itu 1B, 12 itu 2B. Nah, untuk CU, kasusnya CU di sini, nah karena dia jumlahnya 11, berarti dia golongan 1B.
periode masih tetap periode kulit terbesarnya ada kulit keempat, berarti dia periode keempat. Oke, ini kayaknya yang terakhir. Nah, nikel 29. Iya, betul nikel 29. Nah, 29 konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, terus 3B9. Ini sama kayak tadi ya, nikel 28, sorry. Nikel bukan 29, 28. Jadi dia berakhirnya bukan 3D9, tapi 3D8. Jadi dia blok D, karena dia berakhir dengan D, berarti blok D ini golongan B. Nah, 8 tambah 2 itu sama dengan 10. 10, ingat yang jumlahnya 8, 9, 10 tadi dia golongan NI itu golongan 8, 9, 10 berarti golongan 8B. Dan periodenya dia tuh dilihat dari kulit terbesarnya, berarti dia periode ke-4. Oke. Gimana kira-kira penjelasan saya? Cukup jelas atau masih butuh contoh lagi misalnya? Silakan saya berikan kesempatan untuk bertanya kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas. Aku mau nanya, Pak. Kalau golongannya 4B itu gimana? Oke, siapa dulu nih? Westin atau Selin? Saya terserah. Nah, Westin dulu lah. Olivia. Ya. Oke, silakan Olive. Itu golongannya tadi kan katanya kalau bentar. Kalau ditambah 2 itu jadi itu golongannya kan. Tapi kalau golongan 4B gimana? Golongan 4B ya. Kelompoknya sama siapa? Oke, kita lihat. Nah, kita lihat contoh misalnya unsur yang di golongan 4B ya. Oke. 4B. Sebentar, dulu. Nah, kita lihat contoh yang lain selain tadi ya. Kalau tadi kan yang ditambah-tambahin 2 ya. Kalau 9 tambah 2 11. Nah, kita lihat misalnya contoh unsur yang di 4B. 4B itu ada tadi saya salah tulis ya, titanium ya. Nah, titanium itu di 4B. Titanium itu 22 makanya. Nah, kita nggak usah pura-pura nggak tahu aja titanium ini golongan 4B. Kita tetap pakai cara menentukan tadi dari konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, kemudian 3S2, 3P6, 4S2. Ini udah 20 ya sampai 4S2, berarti terakhirnya 3D2. Ya kan? Berarti dia titanium itu masuk ke blok D, tentukan dulu bloknya, karena dari blok itu menentukan dia golongan A atau golongan B. Karena dia blok D, berarti dia golongan B. Nah, elektron terakhirnya itu 2, berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, karena jumlahnya 4, nah, itu tetap dia golongannya. Jadi titanium itu dia golongannya 4B. Jadi yang beda itu golongan 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sisanya itu sesuai dengan jumlahnya. Jadi kalau jumlahnya 4 itu golongan 4B, kalau jumlahnya 5 itu 5B, jumlahnya 6 itu 6B, 7 itu 7B, 8 itu 8B. Nah, mulai berbeda itu dari 9 sampai 12. 9, 10 itu masih golongan 8B. Tapi 11 itu 1B, kalau yang 11 itu 1B. Nah, yang jumlahnya 12 itu 2B. Yang jumlahnya 8, 9, 10 itu semuanya 8B. Nah, selain itu semuanya sesuai dengan jumlahnya. Nah, misalnya 3D1. Nah, berarti ini kan 1 tambah 2, hasilnya 3. Berarti dia golongan 3B, seperti blok P. Yang beda cuma 3 ini aja. Nah, 3 golongan ini aja. Sisanya sesuai dengan jumlah. Oke, oke Olivia. Jelas ya? Ya Pak, oke. Oke, tadi siapa lagi yang mau nanya? Saya lupa. Silakan kalau ada yang mau nanya lagi.
Selin. Ya, silakan. Suaranya kurang jelas, Selin. Itu yang ditambah 2 apa aja, Pak? Nah, yang ditambah 2 itu kalau dia blok P dan blok D, elektron terakhirnya. Ya, kalau blok S itu nggak perlu ditambahin 2 lagi. Kan S dia cuma 2 kemungkinan, S1 atau S2. Di mana kalau S1 itu 1A, kalau S2 itu 2A. Yang ditambahin 2 itu mulai dari P1 sampai P6 gitu. P1 berarti 1 tambah 2, hasilnya 3, berarti dia golongan 3A. Jadi yang ditambahin 2 itu hanya untuk yang blok P dan blok D. Oke ya, Selina? Kalau blok F, Pak? Blok F, itu beda lagi dia. Blok F, dia misalnya, kita lihat contoh aja lah. Kita nggak lihat contoh unsurnya lagi. Blok F dia adanya cuma 2 kemungkinan, di mana kemungkinan pertama adalah 4F dan dia 5F. Nah, golongan 4F nih nggak ada golongan. Dia yang berakhir dengan F itu namanya transisi luar. Transisi luar. Nah, dia dipisahkan sendiri di tabel periodik. Jadi dia ditaruh di paling bawah. Nah, kalau yang 4F ini dia sebutnya deret lantanida. Jadi tidak ada 1A, 1B tadi ya. Dia 4F, mau F-nya berapapun, itu dia masuk golongan lantanida. Kalau 5F ini namanya deret actinida. Nah, jadi golongannya itu udah spesifik lagi. 4F itu golongan lantanida, 5F itu deret actinida. Jadi nggak ada lagi lantanida 1, lantanida nggak ada. Mau dia 4F1, mau dia 4F2, F itu kan kemudian sampai 14 ya. Sampai 4F14, ini semuanya dia ke lantanida. Nah, kalau 5F, mulai dari 5F1 sampai 5F14, nah itu dia semuanya actinida. Tapi kalau untuk beberapa kasus, itu jarang sih menanyakan deret 2 ini. Dia memang golongan tersendiri. Jadi seringnya itu golongan A dan golongan B. Oke ya, Selina? Oke, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Berarti kalau udah mulai berlatih, udah mulai kelihatan nanti di goyangnya. Jadi kalau ada pertanyaan yang menanyakan, tentukan unsur A misalnya, letaknya di tabel periodik, golongan berapa, periodenya berapa, ya, jangan lihat tabel periodiknya. Jadi kalau kalian kan diminta menentukan itu berdasarkan konfigurasi elektronnya. Jadi jangan langsung nanti jawabannya muncul natrium golongan 1A periode ketiga. Dari mana datangnya itu? Ya kalau kita bisa lihat tabel periodik. Kalau nggak bisa lihat tabel periodik, gimana caranya? Jadi masih kedengaran suara saya ya? Halo? Masih, Pak. Oke, nah, jadi menentukan letak unsur di tabel periodik itu berdasarkan konfigurasi elektronnya. Jadi bukan berdasarkan cara kamu melihat tabel periodik. Itu dasarnya pengelompokan unsur-unsur di dalam tabel periodik itu ternyata dia berdasarkan persamaan konfigurasi elektronnya. Jadi itulah kesimpulannya ya. Oke. Jadi kalau ada misalnya adik-adikmu nanti yang nanya, mungkin ada teman-teman dari sekolah luar, gimana sekolah luar kan nggak seperti kita bisa belajar seperti kita ya. Kenapa sih unsur-unsur, kenapa litium dan natrium itu satu golongan? Nah, kamu bisa jelasin. Memang ya kelihatannya dia di dua-duanya litium dan natrium itu di golongan 1A. Tapi kenapa? Sekarang kan udah bisa jawab. Ternyata litium dan natrium itu konfigurasi elektronnya dua-duanya berakhir dengan S1. Nah, itulah persamaannya. Nah, jadi kenapa dikelompokkan tadi? Karena dia memiliki sifat yang sama. Dan sifat apa yang sama? Ternyata konfigurasinya elektron terakhirnya berakhir di orbital subkulit yang sama. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, kita sudahi. Jadi latihan untuk hari ini itu digabung untuk latihan yang 2 minggu yang akan datang. Kalau ada yang mau masih bertanya, nanti silakan chat saya aja, atau mungkin mau coba latihan sendiri, cari aja unsurnya di tabel periodik,
tanpa melihat periode dan golongannya, kamu susun konfigurasinya, mencoba-coba sendiri silahkan. Oke? Ada yang mau ditanyakan nih, sisa 9 menit lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Felix sudah cukup paham ya? Felix, halo Felix. Paham, Pak. Oh, sudah cukup paham ya? Kamu minggu lalu paham? Pas kerjain soal, ya, bukan ngawur sih, tapi kayak salah persepsi, salah pemahaman mungkin ya. Oke ya? Cukup jelas ya Felix ya, udah ya? Ya, Pak. Oke. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak berani ngomong atau nggak berani pakai suara, chat aja. Saya tunggu 1 menit lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan kita hari ini ya cukup sekian. Oki, mana Oki? Oki? Halo Oki. Ini ada 1 orang yang nggak masuk ini. Tadi pas, ini udah kurang 1. Jangan-jangan Oki yang nggak ada. Oke. Kenapa? Oh, ngapain Ki? Mana buka dulu Udah kamera saya Ki. chat loh, Pak. Udah saya chat itu. Buka dulu kamera Ki. Kangen Nggak sama wajahmu boleh, yang Pak. yang ganteng itu. Mana wajahmu yang ganteng itu Ki? Gak boleh, Pak. Masih pagi. Kenapa kau nggak pakai baju ya? Dasar lu. Ah, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Elin? Elin cukup jelas ya Elin ya? Oh, ini ada Jelas, chat. Pak. Oke. Ada latihan. Untuk hari ini nggak ada ya. Latihannya nanti 2 minggu yang akan datang digabung dengan yang sifat periodik unsur. Ternyata selain sifat tadi konfigurasi elektroniknya sama, ada sifat yang lain yang sama. Oke? Ya, kecewa nggak ada latihan. Tenang ada minggu depan. Hari ini karena kita sesi Zoom-nya panjang, jadi ya, nggak usah pakai latihan dulu. Kalau mau berlatih ya cari tabel periodik di internet. Nah, kamu pilih aja unsur yang ada di tabel periodik itu dari 1A sampai 8A atau 1B sampai 8B, latihan sendiri tanpa melihat periode dan golongannya. Nah, kenapa misalnya AG atau perak itu dia di golongan 1B gitu misalnya. Silakan berlatih sendiri ya. Udah gede-gede, udah bisa cari contoh soal sendiri. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, terima kasih buat hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa cukup dipahami dengan baik. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini cukup bermakna. Lagi-lagi kalau misalnya ada pertanyaan, silakan chat saya aja. Mungkin malu di kelas kan, silakan chat saya aja. Nomornya cukup unik, udah tahu semuanya nomornya, gampang hafalnya. Jangan malu-malu, jangan nanti waktu ketemu soal baru bingung. Ya, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Baik, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita tidak ada video conference. Nanti akan saya sharekan modul. Kamu lihat lembar kerjanya, silakan dikerjakan. Nanti instruksinya di minggu depan. Untuk modul hari ini, setelah ini saya share ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu semuanya. Bye-bye. Bye, Pak. Bye. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih semuanya. Ya, yuk. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.